Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Makalah yang ke-15. Ditanya sebagian orang bijak, itulah orang-orang yang berpengalaman, apakah seseorang yang bertaubat itu tahu bahwa taubatnya diterima atau ditolak? Ringkasnya, apa tanda taubat kita diterima atau ditolak? Nah, itu tandanya apa? Bahwa kita sudah bertaubat, alhamdulillah. Apa tandanya diterima atau ditolak? Taubat itu rukun. Nanti sebagian kata syarat utamanya adalah menyesal. Jemaah. Yang duanya lagi berhenti dari yang salah tadi, kemudian berjanji kepada Allah tidak mengulangi. Tapi yang intinya adalah menyesal. Maka saya atau si fulan, si fulanah berhenti main judi. Sebab apa? Habis dah duit. Itu tidak disebut taubat. Si fulan, si fulanah berhenti tidak minum khamar lagi. Sebab sudah sakit. Itu tidak disebut taubat. Lantas kalau si yang sudah habis uangnya tadi mau taubat dari judi bagaimana? Dia berhenti dari judi sebab sudah habis duit. Lantas dia mau taubat dari judi, itu bagaimana caranya? Dia wajib tidak melakukan perbuatan haram lain. Itu caranya jemaah. Misal kata contohnya apa? Ribah. Dia wajib tidak boleh ribah. Wajib dia lebih lagi dari yang lain. Itu caranya. Dia berhenti dari minum khamar sebab sudah sakit. Bagaimana cara dia taubat daripada minum khamar? Sedangkan sekarang sudah berhenti. Kalau berhentinya itu bukan taubat. Maka dia wajib tidak lakukan perbuatan lain yang haram. Meskipun selama ini memang tak boleh kita lakukan, sebab dia haram. Tetapi sebab dia sekarang mau taubat terhadap sesuatu yang sudah memang berhenti, maka dia tidak boleh lakukan yang lain. Bila dia lakukan yang lain, maka taubatnya yang sekarang ini daripada judi tadi contohnya atau khamar tadi contohnya, tidak disebut taubat. Karena itulah jamaah semua, termasuk saya, taubatlah kita sedang mungkin lakukan perbuatan maksiat itu. Sedang adanya duit kita terus berjudi, taubatlah. Karena dia fokus ke situ saja, tak dituntut yang lain. Sedang sehat-sehat minum khamar, berhentilah minum khamar. Bertaubatlah. Jadi sedang mungkin. Kita ni rajin kali ghibah. Belakangan datang puasa Allah Ta'ala, apa-apalah sehingga mulut kita tak bisa lagi ghibah. Lantas kita mau taubat, macam mana caranya? Maka sedang sehat-sehat sekarang ini, janganlah ghibah. Gitu jemaah ya. Jadi jangan keliru. Jawabnya, aku tidak bisa memastikan hal itu. Maksudnya diterima atau ditolak, tak bisa kita pastikan. Tetapi ada tanda 6 orang itu diterima atau ditolak. Jangan tengok orang, tengok saya, tengok masing-masing kita.
Udah berdasarkan ngaji kita pagi tadi, memang betul si Polan tu tak diterima taubatnya sama Allah tu. Ngapa urus orang? Kalau kita nengok orang, rawan kali itu kita nanti menguliti aib dia. Pertama, dia menyadari bahawa dirinya tidak terpelihara dari maksiat, sehingga bisa saja dia terjatuh ke dalamnya. Maksudnya, dia terus menerus ada kesadaran, aku masih mungkin berbuat dosa lagi. Aku masih mungkin berbuat dosa lagi. Aku masih mungkin berbuat dosa lagi. Sehingga dia senantiasa waspada supaya tidak berbuat dosa lagi. Ya, mah. Sepanjang orang hidup, dia masih mungkin berbuat dosa. Bahwa ada orang-orang yang memang serius dia dalam taubatnya itu tidak ditolak, tapi secara umum selama masih hidup selama itu masih mungkin orang berbuat dosa. Dia sudah berhenti, tapi dia sadar betul bahwa dirinya tidak terpelihara dari maksiat. Maksudnya tidak terpelihara dari maksiat itu masih mungkin jatuh ke dalam maksiat. Jadi sesungguhnya kita, ya Allah, tapi namanya masyarakat kan, kadang pun tak dikasih tahu. Sesungguhnya kita terus-menerus sibuk memperbaiki diri sendiri. Jadi enggak punya kesempatan sesungguhnya tidak punya kesempatan kita untuk cari tahu aib orang. Kecuali kalau kita sudah tak ada dosa lagi. Ya, maaf. Tapi begitulah di masyarakat. Rajin kali ngurusin aib orang, rajin kali. Padahal tak ada kementerian khusus mengurus aib orang. Mana ada? Menteri Pendidikan ada, agama ada, ekonomi ada. Menteri urus aib orang enggak ada. Ya, maaf. Tapi dia lebih lagi sibuknya dari menteri. Aib orang tak boleh. Jadi kalau ya aku tak bisa pastilah, cuma tandanya ada. Satu, orang itu sadar betul dia masih mungkin jatuh dalam dosa. Macam kita yang sembahyang-sembahyang ini masih mungkin tinggal sembahyang. Walau kita tak mau, kemungkinan itu terbuka. Atas itu, maka kita terus menerus waspada supaya tetap sembahyang dan jangan hina orang yang tidak sembahyang, malah dia didoakan. Yang kedua, dia menyadari rasa gembira itu jauh dan sedih itu dekat. Gembira itu jauh, sedih itu dekat. Berarti tak boleh gembira, asyik sedih aja, bukan itu makna dia. Cobalah putar filem ke belakang. Saya baligh 15 tahun. Sekarang umur 30, 40, 50, 60, 70. Tapi baru dekat kepada Allah umur 30. Aduh, sedihnya lah 15 tahun sempat jauh awak dari Allah Ta'ala. Sedih. Kenapa? Andailah begitu balik terus bagus, tentu kafling kita di surga lebih luas, lebih bagus, lebih indah. Kalau kata kita tentu lebih mewah berbanding dari saya yang 15 tahun gelap dulu. Atas itu sedihlah kita. Apa mau digembirakan? Bukan tak boleh gembira. Jadi kalau itu surat At-Taubah. Kalau kita betul, kalau kalian betul kata Rasulullah dalam surat itu, falidhaku qalin wa la katsiran. Sikitlah ketawa, banyaklah menangis. Kalau gitu nangis kerja awak. Jumpa laki, nangis. Jumpa anak, nangis. Datang tamu, nangis. Orang pun heran, apalah kau gini, nangis saja pula. Bukan itu makna. Maknanya sadar betul kita, ya Allah sayangnya kesempatan lewat sudah. Tak bisa dibalik. Tak bisa dibalik. Waktu kan tak bisa berjalan mundur. Meskipun para ahli di muka bumi ini berusaha untuk menembus waktu mundur. Bisa tidak kita menembus waktu mundur? Itu kerja ahli-ahli fisika. Ya, maaf. Kan? Sama juga dengan menembus waktu maju. Istilahnya lorong waktu, time tunnel. Ya, maaf. Bisa enggak kita cuma maju kita? Itu ilmu terserahlah. Tapi rasa kita ya macam mana mundur kan? Jemaah. Maju masih diusahakan. Jemaah. Macam mana kita nembus waktu, time tunnel.
Jadi kita sekarang berada di masa depan. Itu cerita ahli, sekarang cerita unilah, cerita agama kan. Jadi dia menyadari rasa gembira itu jauh dan sedih itu dekat. Jemaah. Lalu sehingga kalau orang berfaham begini, berupaya agar tidak terjadi kesedihan ulangan. Nah, yang sudah-sudahlah macam mana lagi? Jangan ulang lagi. Nah, kan? Karena selesai nih, ini udah bulan Rajab, jalannya Syaban, masuk Ramadan. Saya rasa masih ingat lagi kita apa yang kita lakukan di Ramadan yang lalu. Oh ya, maaf. Ingat lagi ke Ramadan yang lalu. 5 tahun yang lalu masih ingat lagi. 10 tahun yang lalu masih ingat lagi. Ya, maaf. Begitulah terasa cepat. Nah, waktu angka tahun bertambah. Sekarang 2024. Lah, kemampuan tubuh kita berkurang. Itu yang selalu saya ingatkan, surat Yasin itu. Kemampuan hidup kita, kemampuan tubuh kita berkurang. Itu diterima ditolak tetap berkurang. Macam mana awet mudanya? Kalau secara kita Indonesia, se-Indonesia ini ada artis, kurasa bukan 3 zaman lagi pun, 4 zaman. Aku sebut nama lah karena dia bukan maksiat. Titiek Puspa. Kurang apa itu sehatnya? Lincahnya, coba tengok. Itu penyanyi istana itu masa Bung Karno. Jemaah. Tapi macam mana pun, karena kita kan tidak dekat dengan beliau. Kalau kita dekat dengan beliau, tahulah kita ada penurunan daya tubuh. Bukan salah, memang begitu, jemaah. Habis nanti selesai. Macam mana lagi? Jadi bukan dilarang gembira, asyik nangis saja, bukan itu maksudnya. Usahakan jangan terjadi kesedihan yang berulang atas kita yang masa lalu yang gelap 15 tahun tadi. Umur 30, tak mau kita. Kalau umur 40, kalau umur 50, kalau umur 60, kalau umur 70. Coba jemaah, mau ngapain hidup nih? Jadi, kalau hidup ini kita tidak hasilkan pahala, terus mau ngapain? Jadilah jemaah. Iya, jadi ulama sebutkan seluruh yang Tuhan kasih kepada kita ini untuk ibadah. Seluruh yang Tuhan kasih kepada kita untuk ibadah, seluruh. Dan ibadah ingat, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Tahu kita gunakan bukan untuk ibadah. Dalam bahasa kasar, berikut bahasa saya kasar, sampah. Jemaah. Bukan bahasa kotor, kasar lah, sampah kan. Jadi artinya seluruh kegiatan kita kalau tidak hasilkan ibadah, sedangkan properti yang dikasih Tuhan kepada kita untuk ibadah, maka itu hasilnya adalah sampah. Lah nggak ada sampah yang sampah pasti dibuang. Walau sampah mewah macam di Eropa, macam di Jepang, itu tetap dibuang, namanya sampah. Bahwa nanti ada yang bisa mendaur ulangnya, itu lain hal. Tapi sampah dibuang. Bayangkan hidup kita ini terlampau banyak sampah. So tidak hasilkan pahala. Nah, jadi jangan salah ngajinya. Asyik awak kalau berarti tak boleh gembira lah, senyum tak boleh. Nanti jumpa suami, jumpa istri, jumpa anak, kawan, orang tua tak boleh ketawa. Aduh, bukan itu makna dia. Dia mah terasa sama dia, aduh sayangnya ya Allah. Maka sekarang saya bagaimana memacu diri untuk tidak terjadi perulangan atas keliru masa lalu. Teruslah jemaah, terus kan. 2, 3. Dan ketiga tandanya mendekati orang-orang yang berkelakuan baik dan menjauhi orang-orang yang berkelakuan jahat karena takut berbuat maksiat. Karenanya penting. Dia jauhi dari orang-orang yang jahat, dia dekati orang karena takut berbuat maksiat. Jadi bukan karena dia menghina orang yang belum baik, tapi karena takut. Kita ini bisa baik karena kawan, bisa buruk karena kawan. Maaf saya kepada orang tua-tua saya, yang tua-tua pun sama. Yang menggatal itu anak muda apa orang tua? Menurut masyarakat. Kalau anak muda bukan menggatal, memang gatal kian ya. Anak muda getek. Kalau yang menggetek ini orang tua apa anak muda? Bisa, karena salah gaul. Orang tua pun bisa silap. Awak pikir tak bisa silap, minta doa sama Allah Ta'ala jemaah. Ngeri-ngeri ini. Ngeri-ngeri ini. Ya.
selama hayat itu kan. Jadi kawan itu penting. Maka dia berkawan sama yang baik, menjauhi yang jahat, bukan karena menghina yang orang-orang jahat, tapi karena dia takut berbuat maksiat. Orang itu bisa baik, bisa rusak, dipengaruhi oleh kawan. Jemaah, bisa baik, bisa rusak karena dipengaruhi kawan. Nah, ini harap diperhatikan, ya. Maka tanda taubat diterima berikutnya, dia berusaha jauh dari. Kalau gitu putus silaturahmi dari orang yang baik, dari orang yang buruk, tidak. Kalau jumpa tetap tegur. Apa yang bisa dibantu, dibantu. Tapi tidak berkawan begitu, akrab, tidak, jemaah. Bukan karena kita lantang, bukan. Takut jatuh ke tempat yang maksiat pernah kita lakukan dulu. Keempat, kesenangan dunia yang sedikit dirasakannya sudah banyak, sehingga dia hanya mengambilnya seperlunya. Dan bekal akhirat yang banyak masih dipandangnya sedikit, sehingga dia menambahnya. Benda-benda dunia ini sedikit sudah terasa banyak. Pahala banyak masih terasa sedikit. Ini tanda orang taubatnya diterima. Ya. Contoh macam kita yang sudah berumur ni lah. Masih sibuk lagi mau minum boba. Kalau nak muda-muda macam kita ni udah sepuh-sepuh ni, masih sibuk lagi mau cari telur gulung ya. Telur gulung terus apa makan makanan tu banyak kali tak apa-apa jemaah. Kan? Masih sibuk lagi. Rasa saya kalau masih sibuk juga aneh lah itu. Aneh juga, kan? Mau ke mana? Ke di sana. Itu ada es krim baru buka lagi. Macam kita yang dah sepuh-sepuh cari es krim. Lucu juga lah. Bukan haram, tak ada. Tapi rasa saya lah, perhatian kita sudah tidak situ lagi. Normal. Nah, kita yang sudah taubat ini, sibuklah mengoleksi yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Harta-harta dunia ini tak begitu. Jemaah. Maka kadang patut disayangkan kita yang utama yang sudah tua-tua masih sibuk lagi perkara urusan dunia ini. Sama ada laki kah perempuan kah. Tapi ini tak ada hubungan dengan tua muda. Tadi maksud saya itu sekedar mendekatkan pemahaman saja. Orang yang taubat itu sibuk kali dia mengurus bekal akhirat. Sikit aja. Walau banyak apapun masih dipandangnya sikit. Tapi benda-benda ini sudah dipandangnya banyak. Benda-benda ini dapat sikit aja, udah banyak dah. Sehingga enggak ada susah-susahannya. Tetangga bangun rumah, dia selalu aja dah. Yang penting ada tempat berpulang, tidur, sembahyang, istirahat dah. Orang sibuk ke sana kemari, dia selalu aja dah. Selama kaki awak masih bisa pergi wirid, masih bisa pergi kalau takziah, kalau ke masjid, udah senang dia dah. Apa lagi dunia ni, mau ke mana lagi awak? Nanti sibuk sana sini, sibuk pula bawa balsam nanti, kan? Sudah. Hati-hati cakap saya. Jangan nanti maknanya berarti kalau kita dah taubat enggak boleh pergi sana, enggak boleh pergi sini, berkurung saja. Bukan. Intinya benda-benda akhirat. Perbuatan-perbuatan untuk akhirat yang intinya satu, yaitu pahala. Sebanyak apapun masih dipandangnya sikit. Itu tanda taubat diterima. Sementara benda-benda dunia ni, sikit pun dah hebat kalilah rasa dia. Ya, baik. 4, 5. Hatinya sibuk memenuhi kewajiban dari Allah Ta'ala berupa berbagai tanggungjawab dan sunyi dari jaminan Allah Ta'ala untuknya berupa rezeki. Artinya, hati orang bertaubat itu tak sibuk lagi masalah rezeki. Sibuk lagi jemaah. Karena seluruh ayat Al-Quran menceritakan yang bertanggung jawab mengurus rezeki kita Allah Ta'ala. Jemaah. Tak ada satu ayat di Al-Quran yang menyuruh kita cari rezeki. Tidak ada. Suka-suka orang memakai surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau dah sembahyang, pergi ke lembah jembar di muka bumi, ambillah, carilah dari anugerah Allah. Itu kalau kita ngaji Arabnya, wabtaghu min fadlillah.
Pakai min dia. Bukan wabtaghu fadlallah. Min fadlillah. Artinya bukan seluruh fadlullah, bukan seluruh anugerah Allah. Sebahagian anugerah Allah itu cari. Nah, ayat ini tidak secara tegas merujuk maksudnya mencari rezeki. Sebab kalaulah maksudnya mencari rezeki, apalah susahnya Allah menyebut saja min rizkillah atau min rizkihi. Wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min rizqillah. Apalah susahnya orang yang punya firman Allah Ta'ala. Tinggal sampaikan ke Rasulullah. Kalau memang maksudnya rezeki. Maka itu bahwa ada yang menafsirkan rezeki, kita tak tolak. Ada yang menafsirkan rezeki. Tapi hampir semua penafsiran tak ada maksudnya rezeki. Ada yang menafsirkan rezeki, bukan tidak. Ya maaf. Makanya itu di antaranya sahabat-sahabat Rasulullah selesai sembahyang Jumat, ada yang sibuk berzikir balik, ada yang sibuk ngaji. Ngaji jamaah. Ngaji macam kita majlis taklim. Ada yang sibuk iadatul marid, mengunjungi orang sakit. Jadi Al-Quran tak ada menyuruh kita mencari rezeki. Ya, tapi kan rezeki ini mesti dicari. Kata saya, langkah rezeki pertemuan maut, gaib tidak? Gaib mana tahu gitu. Macam mana cari yang gaib? Ya, yang terang aja belum tentu dapat. Ini sekarang nih kalau ada yang pulpennya tinggal atau jatuh-jatuh, cuma mana cari ya? Bingung-bingung dia. Bukan kerja wajib. Kerja wajib sepanjang kita masih mampu bekerja. Lain tuh jemaah. Kerja tak mesti rezeki, karena orang bekerja belum tentu dapat rezeki. Yang tak bekerja bisa dapat rezeki, bisa. Dan di dalam Islam kerja ini besar kali pahalanya dalam rangka memenuhi perintah Allah. Jadi harus hati-hati ya. Itu diceritakan secara luas dalam kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Jadi tanda yang kelima, sibuk dia memenuhi kewajiban dari Allah Ta'ala dan hatinya tenang dalam masalah rezeki. Bisa risau, rezeki habis mati. Jadi orang mati itu karena rezekinya habis, bukan karena hartanya habis. Sama sekali. Jadi kalau hartanya enggak habis, bisa mati juga. Lah itu untuk apa ada warisan? Dalam Islam ada ilmu faraid, ilmu waris. Itu kan harta. Jadi orang berharta, belum tentu hartanya itu rezeki dia. Lah masa saya harus jelaskan lagi terhadap kenyataan? Tengok kenyataan. Ada berapa banyak orang berharta mati? Awak miskin mana ada harta awak? Rumah kau tu nak runtuh, dah mau runtuh rumah saya. Macam mana pun itu tetap disebut harta. Lah kalau lah memang orang berharta, berarti rezeki dia, ya enggak mati lah dia. Orang mati itu karena rezekinya habis. Kereta kita, mobil kita berhenti karena bensin. Masih ada bensin lagi? Apa sebutnya sekarang? Oh, nama pun banyak. Pertalit. Awak tak tahu kan? Mobil kita, kereta kita berhenti karena pertalitnya dah habis. Bukan karena mobilnya tak ada. Bukan karena keretanya tak ada. Dulu sebutnya motor ya. Motor, sekarang dah mobil. Nanti orang Medan sebutnya motor, bukan kereta lagi. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala keliru. Kalau orang mati itu kalau punya harta masih lama lagi mati, tak ada hubungan. Mati itu karena rezeki habis, dah habis apa lagi jemaah. Kan? Nah, jadi tanda orang bertobat itu terhadap yang dijamin Allah Ta'ala, yaitu rezeki, hati tak ada risau. Amun risaukan, tapi kewajiban dia risau. Itu dikerjakan. Apa di antara kewajibannya? Kasih makan anak bini. Itu kan kewajiban si suami setelah bertaubat. Karena selama 5-10 tahun ni sibuk main judi aja dah. Main judi, duduk-duduk tepi jalan, tak tahu pulang, tak tahu apa. Lapar nanti baru pulang dia. Ngempas-ngempas. Alhamdulillah dah taubat dia sekarang.
Kewajiban dari Allah Ta'ala kepadaku sebagai orang tua, sebagai suami, ku penuhi. Bekerjalah dia. Jadi macam mana dikatain tadi, yang dijamin Allah dia tidak risau, rezeki dia tak ada risau, tapi kewajiban. Bukankah kewajibanmu ngasih makan istrimu, ngasih makan anakmu? Caranya dengan bekerja. Bisakah itu diberi Allah Ta'ala kalau kita tak bekerja? Ya bisa. Tapi kalau kita masih sanggup, maka kesanggupan itulah yang menjadi keyakinan kita untuk kita bekerja. Sebab kalau kita tak bekerja, sedangkan kita sanggup, berarti kita tidak mensyukuri nikmat kemampuan bekerja yang Allah berikan. Kamu mengeluh aja kau. Duit awak, kadang mau ini, mau itu. Ayah kan dia. Kau kan pandai buat kue. Jualan apa? Itu yang malas awak tu. Salah lah ni dah. Karena Allah Ta'ala berikan kau kemampuan buat kue dalam ilmu Allah. Disitulah datangnya rezekimu. Ya dibuatlah kue tadi. Betul juga lah kakak bilang tu. Ya, buat kue ni alhamdulillah juga. Memang situ. Jamaah. Takkan kita diberi Allah kemampuan menjahit tapi kita jual kue. Apa yang nak kita jahitkan kue tadi? Jamaah. Artinya saya ingin ajak kita tepat loh. Jangan ngurus yang bukan urusan. Rezeki bukan urusan kita. Jangan urus. Aku tidak mendahului Allah Ta'ala. Pening kepala kita kalau ngurus rezeki. Nah, ini depan saya banyak yang tua-tua ni lah, yang udah makan asam garam hidup. Jamaah. Uruslah rezeki, pening kepala. Jamaah. Lucunya nanti secara zahir depan mata awak, ini dah milik awak lah ni, tak dapat. Dan bukan sekali dua, itu hidup kita begitu. Yang tak sangka-sangka awak dapat. Makasih kali ya bang ya. Ya Allah, nggak sangka kali awak gini aja. Orang tu yang sibuk kali ikut di bawah tenda caleg tadi, awak yang dapat amplop. Ada. Ini sedang ramai jamaah. Kan? Alhamdulillah ni. 100 amplop ya. Aku tak tahu lah. Kan? Coba aja. Coba jamaah. Nah, jadi hati-hati. Bekerja tetap wajib. Kalau memang kita sanggup bekerja. Tapi rezeki tidak ditentukan oleh kerja kita. Nah, jangan lantas gara-gara ini salah paham. Udahlah selu aja awak, kalau dasar datang Israel kata awak. Nah, datanglah dia. Kita tak bisa begitu cara paham. Sekarang ginilah, ayolah luaskan wawasan kita. Saya minta izin kepada semua. Ini tidak saya edit bahagian ini. Cina datang ke Indonesia ni enggak ada yang kaya, miskin semua. Baca sejarah. Makanya ada becak. Becak itu bahasa apa? Cina tu bocak. Itu becak dia mah. Karena orang tu narik-narik itu dulu. Sekarang sampai ada istilah 9 naga. Mereka lah yang menguasai hampir seluruh kekayaan Indonesia. Sebab apa? Rajin bekerja. Dah duit banyak. Ada jemaah. Anak itu alumni atau sarjana kimia. Saya tak sebut perguruan tingginya lah di Medan. Ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya tanya tidak apa tidak. Karena ngisi pengajian di satu rumah, sebelah rumah tu dia cerita. Dia ngelamar kerja. Okelah, itu normal lah dia ngelamar kerja. Yang anehnya, yang punya pabrik, apek tadi bersinglet-singlet saja. Yang sekolah pun tidak. Coba aja mak. Apek ini artinya bukan penghinaan, memang bahasa panggilan untuk seorang Cina yang agak tua lah jemaah. Apek tadi itu bersinglet-singlet aja. Sekolah tidak apa tidak. Awak yang habis-habisan sekolah ngelamar di perusahaan dia. Coba tengok tu. Jemaah. Hebatnya itu. Nah, jadi maksud saya jangan keliru kaji ni. Jual kue kita malu, apa kerja? Jual kue. Aduh.
Tapi rupanya belakangan kuih tadi berjaya. Sampai ada 10 outletnya. Kan tengok. Dulu malu kita disebut tukang kuih. Sekarang, 10 cabang pula. Karena tak stabil jiwa, jadi sombong pula. Ini yang keliru kan. Kemarin tanya apa jualan? Alah, jual jagung rebus. Malu dia. Sekarang udah banyak outlet jagung rebusnya. Kalau dulu kita jagung rebus dah gitu aja. Dia diolahnya macam-macam jagung tadi itu. Dikasih ini segala macam. Coba aja maksud saya, kaji ini jangan salah. Tetap kita bekerja. Kalau udah banyak duit, senang. Bisa berbuat baik kemana-mana. Tak susah kita. Sedap. Apa yang kurang, bilang, tinggal buat. Ini macam saya nanti, macam mana? Paling doa aja, doa. Itu pula apa awak kan? Kalau saya kaya, sedap. Jemaah, tak usah lagi saya dorong-dorong kita lah. Capek dorong-dorong, tak terdorong juga, kata awak. Awak sendiri buat. Kan sedap. Sebab apa? Kita ada harta. Jadi jangan salah kaji ni jemaah. Kita tak mengurus rezeki. Cuma kita mengurus kerja. Selama masih mampu, kita terus bekerja, insyaAllah ya. Jadi tanda orang yang taubatnya diterima, si kita ada risau masalah rezeki, si kita ada risau urusan dia mengurus kewajiban yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya. Diriwayatkan bahwasanya Muhammad SAW bersabda, hadis dari Imam Baihaqi, kita baca terjemahannya saja. Artinya perbuatan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah menjaga lidahnya. Apa penjelasannya? Ke bawah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak cakapnya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Jemaah. Cakap itu tak ada manfaat. Dalam agama manfaat itu pahala. Jemaah. Jadi cakap tadi pahala tak dapat, dosa tak dapat. Itu sia-sialah. Apalagi kalau cakapnya menghasilkan dosa. Wah, itu dah tak hitung lagi jemaah. Jadi pastikan perkataan yang kita keluarkan dia bermanfaat. Kalau tidak, jangan jemaah. Supaya pulang nanti banyak bawa pahala. Itu aja. Bukan mesti Al-Quran hadis. Bukan. Saya sudah sebutkan berkali-kali di pengajian kita ini. Seloroh pun bisa menghasilkan pahala. Tapi hati-hati. Karena dalam hidup ini kenyataannya ada orang tak bisa seloroh. Dia kereta api dia. Lurus saja gitu. Tak bisa. Hati-hati jemaah. Kalau saya pula, atu awak, nenek awak, tukang seluruh, tukang orang tu malahan. Dah tukang seluruh. Jadi kita ni seluruh dah biasa. Rupanya dalam hidupnya ada orang yang bangsa tak seluruh. Ini hati-hati. Tetapi seluruh itu, umumnya lah, bukan mau menjatuhkan orang. Itu bisa mengakrabkan perhubungan kita sesama manusia. Mengakrabkan hubungan itu kan silat. Rahmi kasih sayang, silatur rahmi. Kan bisa menghubungkan. Bukan Al-Quran, bukan hadis yang kita sampaikan, bukan. Cakap-cakap aja gitu. Aku malas kawan sama dia. Kenapa bang? Masih seluruh aja kerja dia. Kita disalahkannya, dia yang tak bangsa seluruh. Kan? Apa ayahnya? Dulu awak tak ngerti, mau di mana? Kira-kira beginilah. Di mana beli paku nih? Kira-kira begitu jamaah. Tunjukkan orang tu ke kedai jual lontong. Mana pula ada paku situ, kata. Awak yang bodoh tak ngerti seluruh. Misal kira-kira begitu jemaah. Pergilah awak ke kedai lontong tadi, yang tukang lontong pun bingung. Kapan aku jual paku? Kau mestinya belinya jangan sini. Itu di kedai pakaian sana belinya. Makanya bingung awak. Orang awak tak ngerti seluruh. Tapi kalau ngerti seluruh aman jemaah. Kan? Jadi ingatlah, perkataan itu mesti bermanfaat. Manfaat itu maknanya menghasilkan pahala. Tak mesti Al-Quran, tak mesti Al-Hadis.
Asal baik-baik saja, menyenangkan kita, menggembirakan kita jemaah, itu menghasilkan pahala. Apalagi yang isinya nasihat-nasihat, Masya Allah, luar biasa kalau itu ya. Kemudian orang ini tadi tanda tobat diterima senantiasa merenungkan kebesaran Allah, syurga dan neraka. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebentar saja merenungkan kebesaran Allah Ta'ala dan surga dan nerakanya lebih baik daripada ibadah pada malam hari. Maksudnya itu akan mendorong kita untuk beribadah. Itu maksudnya jangan nanti salah paham. Usai ibadah malam renung-renungkan aja surga neraka. Bukan itu maknanya. Merenungkan kebesaran Allah akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Apa banyak-banyak cakap? Nggak perlu. Nanti cakap kita pun menjadi sampah pula takutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, pikirkanlah hikmah pada ciptaan Allah. Jangan kalian pikirkan zat Allah, pasti kalian binasa. Allah itu apa pikir-pikir? Allah itu cemana Allah itu ya? Cemana lah Allah? Untuk apa pikir Allah? Pikirkanlah hikmah penciptaan Allah Ta'ala ini jemaah. Apa hikmahnya ini? Untuk apa ini? Saya begini. Itu jauh lebih utama dan akan membuat kita baik di sisi Allah. Takkan sanggup kita memikirkan Allah Ta'ala. Memikirkan diri kita tak sanggup jemaah. Memikirkan diri kita tak sanggup. Apa jadinya kalau begitu lahir saya sudah berjenggot kian? Kan ngeri itu. Tapi tidak, kita lahir kecil dulu, besar. Ayah mak kita hanya ngasih makan. Kita ikut dulu lah ceritanya. Ayah mak kita kasih makan. Tapi macam mana kok bisa jadi besar itu? Gimana kok bisa jadi besar? Karena kita nggak serius di bidang itu, kita bilang ya itu kehendak Allah Ta'ala. Oke lah. Tapi secara prosesnya itu macam mana kok bisa jadi besar? Kita makan nasi lah, nasi. Cara kita. Apa warna nasi? Ya umumnya putih lah, bahwa ada nasi merah, ada nasi hitam, ada beras merah, ada beras hitam. Oke, kita makan putih. Meskipun kalau ini sudah mudah dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Nasi yang kita makan putih, waktu kita keluarkan apa? Kenapa jadi kuningnya? Ada pabrik warna dalam turma. Ya ini secara ilmu sudah mudah dijelaskan. Seingat saya kalau cara sekarang anak SMP pun dah tahu ini ada pelajaran biologinya jamaah. Tapi begitulah kuasa Allah Ta'ala. Rambut panjang, alis sama rambut sama-sama dia jenis rambut. Ngapa alis tak bisa sepanjang rambut? Aduh. Kebesaran Allah Ta'ala jemaah. Sekarang saya tanya kita. Ini kalau mau jawab, kalau tidak. Kita ingin mata kita satu depan satu belakang atau tetap macam gini? Ajak nih jemaah. Kalau satu depan satu belakang kan tahu awak. Sian rupanya. Ini dua-dua depan. Rasulullah itu mukjizat. Dia tahu apa yang di belakang dia seperti apa yang di depan dia. Itu mukjizat. Tak usah kita kaji itu. Tak usah jemaah. Enggak perlu kali itu. Itu kerja Allah Ta'ala sama Rasulullah. Berdua-dua aja orang itu bekerja. Kalau sebut orang bukan berarti Allah orang pula kan. Itu kerja Allah sama Rasulullah. Tapi kalau dia mau mengkaji-kajinya, ikut silalah untuk ilmu. Kan? Rasulullah nengok belakang, sejelas nengok depan. Macam kita mau dua mata kita depan macam sekarang itu satu depan satu belakang. Depan dua-dua aja. Kalau satu depan satu belakang kan tahu awak. Polan rupanya sih. Tengok ni, apa ni? Luar biasa hikmah Allah Ta'ala. Luar biasa. Usah dipikirkan Allah tu cuman usah aja mah. Tak akan sanggup gitu. Ya. Jadi renungkan kebesaran Allah Ta'ala. Apalagi senantiasa sedih dan menyesali dosa masa lalu. Ini macam tadi. Penjelasan saya tak ulang lagi jemaah. Terus kita semua perbaiki. Enggak ada kita yang semua kita lahir tak membawa dosa. Putih bersih. Bukan kulit ya. Kulit ada orang muslim lahir dalam keadaan hitam legam. Sehitam-hitamnya hitam. Itu saudara kita dari Afrika. Itu sehitam-hitamnya hitam. Tak ada hubungan dengan sana. Dalam dosa maksud saya. Semua orang dilahirkan bersih tak bawa dosa.
Tapi dalam perjalanan hidup kita buat dosa, buat pahala. Atas itu maka kerja kita terus bersihkan. Makalah yang ke-16 berkata Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, di antara tipuan terbesar, maksudnya durhaka kepada Allah Ta'ala, menurutku, kata beliau, senantiasa berbuat dosa dengan mengharapkan penghapusannya. Ini keliru jemaah. Ya. Jadi ini tipuan nih, kan? Senantiasa berbuat dosa dengan mengharap penghapusan dosa, padahal dia tidak menyesalinya dengan cara bertaubat daripadanya. Ini tipu. Itulah macam cerita tukang madu ya, yang diambil madu, dapat madu, kemudian dia tertidur, dia memimpi madu tadi beli ini, berkembang, beli ini, lama-lama rupanya dalam mimpi itu tersepaknya madu tadi, jatuh, habisnya mah. Itu tipu. Istimewanya yang muda-muda lah, yang masih muda-muda depan saya, jangan tertipu. Jemaah, tak ada hubungan. Israel tak ngerti apa-apa dia itu. Tahu dia patuh sama Allah Ta'ala. Allah suruh cabut, selesai. Enggak ada hubungan muda, masih muda lagi, enggak ada hubungan. Jemaah, kan? Masih sehat lagi, tak ada hubungan. Ini tipuan besar. Dan mengharapkan dekat, maksudnya menanti adanya martabat dengan Allah Ta'ala tanpa berbuat taat, bahkan mengabaikannya. Harap dekat tapi tak berbuat taat. Ini adalah tipuan. Harap dekat tapi tidak berbuat taat. Ini tipuan. Ini aja dah syukurlah. Saya bukan kata itu apa kita lah, itu pilihan kita. Jemaah. Itu pilihan, ini aja udah alhamdulillah kali. Karena enggak tahu dia. Hebat-hebat pun awak makan restoran-restoran besar, alah sama aja itu. Karena dia enggak tahu nikmatnya makan di restoran besar dari makan di rumah mungkin. Beda aja mah. Semuanya beda. Kalau masuk restoran besar malas awak mau pulang. Kalau di rumah sendiri malas mau makan. Beda tuh, beda. Tapi dia tak sama aja. Apa maksud saya? Karena kita tak lihat nikmat tertinggi di surga. Kalau kita lihat, tak sabar kita untuk terus-menerus berbuat baik. Ini aja, kan? Sedap kali rupanya. Untuk dapat yang ini mesti buat ini. Tak ada selesai-selesai. Kena tak nampak kita dah lah. Ini aja pun dah jadilah, ini aja jadilah. Keliru, ya. Kemudian ini sama, ini berikut sama nih. Dan mengharapkan tanaman surga dengan menanam bibit neraka. Maksudnya mengharapkan nikmat surga dengan melakukan perbuatan durhaka. Keliru lah. Jemaah kan? Dan mengharapkan tempat orang-orang taat padahal dia berbuat maksiat. Maksudnya dia mengharapkan masuk ke dalam surga tanpa menempuh jalannya, bahkan menyelisihi firman Allah Ta'ala. Ini namanya menghayal. Jemaah. Yalah kalau bahasa agama tulul amal, panjang angan-angan, kan? Pengen ini tapi tak ditempuh. Tidak akan perahu berlayar di darat. Tak akan. Jemaah. Jika kau ingin sesuatu tak kau tempuh jalannya, maka perahu tak akan berlayar di darat. Itu maksudnya. Mustahil jemaah. Kita mau tempuhlah jalannya. Mau ini tempuh, kan? Ini tidak. Dia ingin tempat taat tapi buat maksiat. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Surah Tur, surat 52 ayat 16. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Jelas. Apa yang kalian kerjakan itu dibalas. Bahwa ada orang ngasih kita pahala itu berapa kalilah. Mayoritas ulama sepakat pahala yang diberikan orang kepada kita sampai kepada kita. Ada sekelompok kecil ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan tak sampai. Jadi kalau ada yang mengatakan tak sampai, justru madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya mah.
Cuma keempat-empatnya, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, keempat-empatnya, yang ketiga dulu, tiga, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, sampai. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, mayoritas dari mazhab Imam Syafi'i kata sampai. Tapi minoritas kata tak sampai. Jadi justru yang mengatakan tak sampai itu sekelompok kecil ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mayoritas kata sampai, pahala yang kita kirimkan melalui Allah untuk orang mati itu sampai. Masalahnya bukan itu, berapa kali orang ngirim? Nah, ngapa senyum kak? Senang juga awak, dia pesta sana dapat awak kiriman. Acara dulu rantang, dapat awak, dia pesta. Pertanyaannya, setiap hari dia pesta? Kan tidak, jamaah. Jadi bukan kita salahkan nunggu kiriman dari yang hidup. Anak awak ada, anak kan ada kehidupannya lagi. Minta izin saya, aku mohon maaf lah nih pada orang tua-tua sekalian. Anak kita, dia punya hidup sendiri. Dia ngurus suami, dia ngurus istri dia. Takkan kita terus diurus, mentang sudah kawin awak tak terurusnya lagi. Bukan, memang begitulah normal. Mana pula diurus-urusnya kita lagi. Kalaupun mau diurusnya, alhamdulillah. Jamaah. Ada sebahagian orang tua di muka bumi ini, itulah didorongnya anaknya. Tak usah sibuk kali ngurus kami. Sibuk ngurus hidup kalian sendiri. Bukan dia tak mau diurus, dia sadar betul anaknya punya kehidupan sendiri. Malah dia siapkan uang untuk tinggal di panti jompo. Si orang tua tadi. Ya membayarlah. Bukan maksud saya salah anak mengurus kita atau tidak, begitu jemaah. Maksud saya akhirnya kita lah macam mana pun. Jadi berapa kalilah dapat pahala dari kiriman itu ya. Dan ingin balasan yang dapat menenangkan tanpa pekerjaan salih yang dapat menghasilkan ketenangan itu. Ini tipuan. Ini juga tipuan. Dia ingin balasan tapi dia tidak berbuat kebaikan, tidak buat kesolihan. Ini tipuan. Dan mengharapkan kasih sayang Allah padahal menentangnya. Mengharap kasih sayang Allah padahal menentang Allah. Itu macam mana tuh? Maksudnya melewati batas hukum Allah Ta'ala. Ini syair yang saya sebut tadi. Yarjun najata wa la yasluku masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabsi. Mengharapkan keberhasilan tanpa menempuh jalannya, itu perahu tidak berlayar di tanah yang kering. Mengharap hasil tapi jalannya enggak ditempuh. Itu seperti perahu, takkan dia berlayar di tanah kering. Takkan perahu berlayar di tanah kering. Ini danaunya besar nih. Iyalah. Tapi kalau danaunya kering, macam mana perahu berlayar? Tempuhlah dia jemaah. Itu yang selalu saya sebut. Lapar, makan. Haus, minum. Ngantuk, tidur. Sakit, berobat. Yang cocok lah jamaah. Memang jalannya. Kalau tidak sesuai jalannya, ingat perahu tidak berlayar di tanah kering. Ya. Hati-hati. Saya harus ingatkan serius. Hati-hati jamaah. Makalah yang ke-16 kita teruskan ya. Mudah-mudahan selesai ini jamaah. Berkata Syekh Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apakah anugerah terbaik yang diberikan Allah kepada manusia? Kalau orang alim dah kasih jawaban, apa lagi jemaah? Apa anugerah Allah yang terbaik yang pernah diberikan Allah kepada manusia? Dia menjawab, satu, akal yang cerdas. Akal sudah kita ngaji berkali-kali, ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda maktasal maru misla aqlin dan seterusnya. Terjemahannya, tiada sesuatu yang diperoleh manusia yang menyerupai akal, yang mengarahkan pemiliknya kepada petunjuk atau menolakkannya daripada kebinasaan. Ini adalah
sesuatu yang luar biasa. Jadi akal kita menunjukkan, kalau mudahnya bahasa kita, mudah bahasa manusia, akal kita menunjukkan agar melakukan yang menguntungkan, meninggalkan yang merugikan. Supaya lebih jelas, akal yang baik itu menunjukkan kita dapat uang, menjauhkan kita dari rugi uang. Kira-kira begitu jemaah. Tak ada yang lebih dari itu lagi, kan? Kemudian ditanya, kalau tidak ada juga akal cerdas mana? Awak macam mana kalau awak tak cerdas? Maksudnya kalau tidak punya akal cerdas, jawabnya kelakuan yang soleh, yaitu mengetahui segala sesuatu yang dapat menghindarkannya daripada segala macam kesalahan. Mungkin akal kita enggak cerdas para alim itu, para ulama itu jemaah, tidak. Tapi setidaknya kelakuan kita soleh. Dan soleh pun sudah pernah saya terangkan sama kita. Asal kata, akar kata soleh. Ingat lagi? Suluh. Itu dia jemaah. Okey, ditanya lagi. Kemudian kalau ditanya, kalau tak ada, maksudnya kalau tak punya kelakuan soleh, macam mana? Jawabnya, kawan yang peduli. Cari kawan yang peduli jemaah. Hati-hati kita yang sudah mengaji ni, jangan cepat nafsi-nafsi, marah Allah Ta'ala. Dah jelas kawan awak, selop dia kecarian satu, awak tahu sebelah sana, diam aja awak. Adalah. Tahu kita sananya satu tadi tu. Biar ajalah, ngurus-urus orang. Coba cari kawan yang peduli. Bukan kawan memuji, memuji banyak. Apalagi zaman belakangan ni, kalau dah memuji adalah ADM-nya tu. Ada maksud. Kalau dah memuji dia, usahakan cari kawan yang mengkritik. Tapi kan kita tidak cari kawan yang memuji. Cari kawan yang mengkritik. Itu akan membuat kita menjadi maju besar hebat jemaah. Kau dah bagus jualan kau ni, aku tengok bagus, tapi aku rasa letaknya jangan sini. Asyik salah aja, kau masa beli sini, kalau pergi sana kau. Tidak, kan pembeli yang nengok. Kalau kita jualan, yang nengok jualan kita penjual, pembeli. Pembeli yang tahu tu. Ini kau letak sebelah sana, estetik nampaknya. Awak geser, orang pun datang, cantik kan ini ada. Ini kadang tak di mana sendok, di mana ini. Belum lagi nanti kalau ngeladenin teriak, "Oi!" kata dia. Pening malah awak. Nah, kan? Cari kawan yang mengkritik. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW, panjang hadisnya, kita baca terjemahannya, riwayat Imam Baihaqi, yang paling utama bagi akal setelah beriman kepada Allah adalah berkasih sayang kepada manusia. Dan seseorang tidak akan bisa lepas dari bermusyawarah. Dan sesungguhnya orang baik di dunia, merekalah orang baik di akhirat. Orang jahat di dunia, merekalah pula orang jahat di akhirat. Maksudnya, akhirat itu kita tempah sekarang. Kalau kita mau surga di akhirat, sekarang tempah. Kalau tak mau surga akhirat, sekarang juga. Jadi kita tak memastikan ya, kerana ini hidayah kuasa Allah. Sebetulnya kita bisa mengagak-agak kapling kita di surga. Nampaknya rumah awak ni buka pintu nampak dapur nanti ni di surga ni. Bisa kita mengukur. Tak bisa pasti urusan Allah Ta'ala. Kerana awak sembahyang cukup 5 waktu. Kau beli habak dia enggak ada jamaah. Itu pun 5 waktu. Kita yang tahu tu dah jamaah. Sedekah sekali 5 tahun. Itu pun 2.000 pakai isolatif. Tahu awak kira-kira. Tidak bisa pasti hidayah urusan Allah Ta'ala. Itu maksud hadis Rasulullah. Kemudian ditanya, kalau tak ada kawan yang peduli, macam mana? Apa pula yang terbaik diberikan Allah? Dijawab oleh Syekh Ahmad bin Qais. Hati yang sabar. Sabar pun sudah saya terangkan. Jamaah. Maksudnya tahan menghadapi fitnah masyarakat. Kalau ada, tolong jawab. Siapa di antara kita yang hadir termasuk orang tua-tua saya ni, kena rajin beribadah disebut orang gila? Macam mana? Siapa yang sudah pernah?
Kan? Artinya kita belum ada apa-apanya. Manusia terbaik di muka bumi sampai ke akhirat sana bukan hanya dibilang orang gila, dibilang penipu sudah, dibilang tukang sihir sudah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Lantas baru dibilang orang kita kayak gini. Udah sedih kali. Nggak ngerti sih jemaah. Kau percuma, kau harta kau banyak, berdangki kau. Ngasih ke masjid pun sekali-sekali. Udah sedih. Biasa sajalah, dia yang tidak tahu sedekah yang sudah kita berikan. Andai dia tahu pun mungkin tak bisa lagi dia cakap saking banyaknya. Tapi memang masyarakat jemaah. Apa masalahnya? Kan? Bilang begini, bilang begitu. Dulu saya sedih juga lah. Dibilang begini, begitu, begini. Ngapa? Maksud saya sedih bukan untuk aku, untuk yang fitnah. Ngapa dia tak kasihan kepada dirinya sendiri berbuat dosa? Tapi sekarang udah lantak lah. Pakailah cakap Melayu. Lantak, sia. Kau tanggung dosamu sendiri. Memang dia yang mau menempah, yang mau memikul dosa tadi. Jalan aja lah. Ya, sampai sedih lah, sampai apa. Begitu baiklah awak sama laki awak. Dibilang mertua lah awak kurang bakti sama suami. Mertua kau tu bukan Nabi. Ulama pun bukan. Ya biar aja cakap gitu dia. Kecuali dibawanya pemadam kebakaran, semprotnya rumah awak, barulah susah kita. Kena air payah. Mertua bilang biarlah, itu senang-senang dia, mulut dia bilang begitu, udah. Yang penting jalan kau terus, urus lakimu, urus binimu, urus anakmu. Selesai aja mah. Bukan ego maksud saya, bukan ego. Tapi Rasulullah, ada, bukan artis, Indonesia ini ada namanya komika yang suka buat lawak-lawak tapi berdiri sendiri bagi cerita-cerita jamaah. Dia non muslim. Walau dia non muslim, karena ini baik kisah cerita ini disebut namanya Mongol stres. Dia cerita, ditanya sama orang Islam, macam mana menurut anda penilaian kepada Nabi Muhammad? Cakep. Itu manusia luar biasa. Aku sudah khatam Quran 2 kali. Baca kitab-kitab hadis ada 41 kitab hadis ku baca. Mungkin bahasa Indonesia atau Arab saya tak tahu jemaah. Kuat dugaan saya bahasa Indonesia. Tapi apapun itu dia sudah bagus. Itu Nabi Muhammad. Anaknya mati kena dibuat orang begini-gini. Enggak ada marahnya kan. Kalau aku dah ku apa yang buat tu. Jadi kita enggak dapat Nabi Muhammad itu yang buruk. Cak jemaah. Tak usah orang Islam, orang kafir bilang begitu. Orang kafir jemaah. Lah artinya Rasul sebaik itu pun masih dibilang gila, masih dibilang penipu, masih dibilang tukang sihir. Quran yang kau bawa ini kan dongeng-dongeng orang masa lalu. Lah kita udah baik. Tak usahlah ibadah kita banding Rasulullah. Usah. Ibadah kita banding diri kita sendiri aja. Kita ni khusyuan mana, undangan atau baca Quran? Jangan aja mah. Lantas ketika kita dibilang orang begina, begini, begitu, sedih kali. Biasa aja mah. Nah, awak rasa lah ya, ni awak rasa. Setiap kalau ada wirid di rumah tak kurang-kurang tu buat makanan untuk tamu tadi. Bisa pula bilangnya kue yang buat tak enak. Ya udah biarlah. Itu pula jadi pengaruh pikiran. Kesudahan besok tak antarnya lagi anaknya ke PAUD. Pikirannya suntuk kali. Susah jadinya. Suntuk. Biasa aja mah. Selama masih mungkin kita masuk surga, biasa nih semua. Kan? Kalau udah ada ketetapan Allah kau masuk neraka, itu barulah gempar kita. Ya. Nah, hati yang sabar. Maksudnya tahan menghadapi fitnah masyarakat. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, terjemahnya, sekalipun manusia berada di dalam tabung di dasar laut, tetap Allah tetapkan orang yang akan menyakitinya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Selesai kaji. Nabi dah bilang gini, apa lagi? Mau sebaik apa kita, tetap saja ada yang nyinyir. Jadi jangan urus supaya orang tidak nyinyirin kita.
rugi. Uruslah, perbaiki diri terus menerus. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita kafilahnya, dia gitu nyambungnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita kafilahnya, dia ada. Kan? Lalukan diorang, iakan nan diawak. Cantik. Bukan ego, salah. Bukan egois. Egois berdosa dalam Islam. Tapi biarlah orang bercakap begitu, urusan dia. Urusan kita perbaiki terus. Apa kak? Rajin kali dia ngaji sekarang. Dah takut kali mati dia sekarang dah. Apa lagi? Biarkan urusan kita urusan kita menempah kapling kita di surga. Iya. Kemudian ditanya, kalau tak ada rasa sabar, macam mana pula? Jawabnya, senantiasa diam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, terjemahnya, seseorang tidak akan sampai kepada iman yang sejati kecuali dia dapat menahan lidahnya. Riwayat Tabrani. Sabar tak juga awak, udah jangan balas. Diam aja udah. Kalau enggak dibalas, Pak hati ni gerenyam katanya. Udah kalau mau balas juga, kau jumpai kucing tu kau marahi. Ada anak nanya sama ustadznya, ayahnya tu ustadznya alim betul, ini ulama jamaah. Alhamdulillah saya jumpalah, cuma beliau meninggal pun saya masih kecil lagi. Tanya anaknya, ya macam manalah caranya supaya tidak marah. Kadang mau juga kita marah. Mudah aja katanya. Begitu kau mau marah, bilang aja pisang. Mau marah sama orang, bilang aja pisang. Dah, itu selesai. Itu cara-cara ayahnya alim dia maaf, yang betul alim. Maksudnya itu macam inilah. Oh peduli dia mah. Cuma kadang-kadang terpancing juga awak kan. Sama juga terpancing. Ya. Riwayatkan lagi, Allah mengasihi siapa saja yang dapat menjaga lidahnya dan menyadari zamannya berada. Cemana zaman ni sekarang? Sadar kita, oh ini bahayanya, ini untungnya, ini ruginya, ini selamatnya, ini bahayanya. Dan teguh jalan hidupnya. Riwayat Abu Nuaim. Allah sayang tu jemaah. Teguh aja dah. Tarawih sembahyang, subuh sembahyang. Bukan ketengok orang ramai dia sembahyang. Kadang sembahyang tarawih ni kena tengoknya ramai, sembahyang dia. Udah sunyi, tak ikut lagi dia. Usah begitu. Sembahyang titik. Habis. Kemudian terakhir, ditanya kalau tak ada, maksudnya kalau tak sanggup diam, dan satu pun dari 5 tu tak sanggup macam mana? Jawaban Syekh Ahnaf bin Qais, jawabnya, matilah sekarang dah. Kalau ini tak ada apa ni, baca kitab tu. Mati sekarang. Maksudnya, mati lebih baik baginya daripada hidup. Itu jawaban pengusaha Indonesia, Bob Sadino. Mau berusaha tak ada modal, kasih modal. Dah kasih modal, usaha apa? Kasih tahu usaha ini. Udah kasih tahu, macam mana caranya? Udahlah orang kayak gini mati aja lah udah, kata dia. Itu Bob Sadino tu. Waktu dia bilang gitu, dia masih ingat ini. Ya ulama pun ada bilang gitu. Udah kasih ini enggak, ya mati lah udah, titik. Habis, apa lagi? Maksudnya mati lebih baik daripada yang lain lagi jemaah. Akan datang ngaji kita bab 7 ya. Masuk kita bab 7. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.